Kalian mau ke luar negeri tapi masih belum punya koper dan bingung kira-kira koper yang seperti apa yang harus kalian beli agar awet bisa dipakai berkali-kali, tidak cepat rusak, dan pastinya tidak merepotkan kalian saat membawa koper tersebut selama perjalanan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jangan sampai salah beli koper, agar kita nggak perlu lagi beli koper baru karena koper yang kita beli ternyata salah ukuran, atau cepat rusak resletingnya, atau bahkan rodanya patah. Nah, sebelum ke topik pembahasan, ayo dong support channel ini dengan cara klik tombol like agar algoritma YouTube mengenali channel saya. Dan channel ini direkomendasikan ke lebih banyak pengguna YouTube lainnya. Dan jangan lupa subscribe juga ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang pastinya bermanfaat. Pertama, pemilihan jenis koper hard shell dan soft shell. Keduanya sama-sama bagus dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari hard shell dulu, kelebihan koper ini bisa melindungi barang-barang yang ada di koper kita karena bentuknya yang rigid dan tidak mudah penyok. Ditambah lagi kalau kita di jalan sambil membawa koper dan tiba-tiba cuaca turun hujan. Nah, koper hard shell bisa melindungi barang-barang yang ada di dalamnya dari guyuran air hujan, dan koper ini juga mudah dibersihkan. Koper jenis ini rata-rata terbuat dari polikarbonat yang kokoh, ringan, dan tidak mudah rusak. Hanya saja, kalau koper ini sudah rusak, sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Kekurangan lainnya, karena koper ini bentuknya kaku, koper ini nggak bisa dimasukin ke kompartemen atau kabinet yang ukurannya lebih kecil daripada koper itu. Koper ini juga umumnya nggak punya kantong ekstra di depannya untuk nyimpen barang-barang yang bisa kita ambil tanpa harus membongkar kopernya. Dan kalau kita pengen mengambil barang dari koper ini, kita butuh space yang lebih untuk membuka dua sisi koper kita. Dan kalau salah posisi, salah satu bagian yang menyimpan barang-barang kita itu nanti akan berantakan, tumpah, dan ini pasti bakal merepotkan kita sendiri. Dan pastinya bakal jadi tontonan orang ya kalau kejadiannya di tempat ramai. Sekarang kita beralih ke soft shell. Untuk kelebihannya sendiri, koper ini lebih fleksibel, jadi bisa dikompres atau ditekan untuk masuk ke kompartemen atau kabin yang lebih kecil dari ukurannya. Koper ini memang rawan sobek, tapi bisa diperbaiki kok. Dan jasa reparasi koper sobek itu banyak di mana-mana. Koper jenis ini rata-rata di bagian depannya ada ekstra kantong yang bisa kita isi dengan dokumen-dokumen atau barang-barang yang bakal kita perlukan tanpa harus membongkar koper kita sendiri. Cara membuka kopernya juga dari depan aja. Jadi nggak perlu harus membelah koper itu jadi dua ya. Belah duren sih enak. Lah ini koper. Untuk kekurangannya, koper ini bisa sobek kalau nyenggol benda tajam. Kalau hujan, air bakal merembes ke dalamnya. Dan kalau sampai kena noda, nyucinya pun lumayan susah ya. Dan karena bentuknya yang fleksibel, kalau koper kita ditaruh di bagian bawah, ketika masuk ke bagasi pesawat atau masuk ke bagasi bis, barang-barang yang ada di dalam koper kita itu juga ikut kena tekanan. Dan kemungkinannya barang-barang kita rusak. Setelah tahu perbandingan antara keduanya, kita langsung ke pembahasan kedua, yaitu pemilihan ukuran yang tepat. Kalau koper yang kalian beli ini diperuntukkan untuk masuk ke bagasi, itu sih nggak begitu masalah ya. Tapi kalau kalian lagi cari koper yang bisa masuk ke kabin pesawat, pastikan ukurannya tidak melebihi 21 inch. Paling amannya 19-20 inch saja. Karena tiap maskapai punya aturan masing-masing tentang batas ukuran maksimal koper yang bisa masuk ke kabin mereka. Ketiga, pastikan koper yang kalian pilih ini bobotnya ringan. Bayangin aja, contoh koper kabin misalnya. Jatah kita cuma 7 kg, sedangkan berat kopernya sendiri itu 2 kg. Jadi sisanya cuma 5 kg. Di label atau di kertas-kertas yang menggantung di koper saat kita beli, itu biasanya ada keterangan berat dan ukuran koper tersebut. Jadi pastikan kita cek atau tanya langsung ke penjualnya kira-kira koper ini beratnya berapa. Pasti mereka tahu. Yang keempat, cek zipper atau resletingnya. Saya sarankan cari yang double zipper karena bagian sambungan resleting itu mudah banget dijebol pakai kunci atau pakai benda tajam lainnya. Sedangkan koper dengan double zipper itu akan lebih kuat dan nggak mudah dijebol. Pastikan juga resletingnya itu yang besar dan kokoh, kalau bisa terbuat dari logam ya. Selain itu, cek juga apakah zippernya lancar ketika kita buka kopernya dan tutup lagi, atau malah tersendat-sendat. Yang kelima, cari yang handle-nya kuat dan tidak tipis, karena nantinya kita bakal sering banget ngangkat koper di bagian handle.
Yang keenam ini tentang pemilihan roda di koper. Ada yang rodanya 4 atau 8, dan ada juga yang cuma 2. Dan kedua jenis koper ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang rodanya 4 atau 8, ini enak banget. Bisa didorong aja di permukaan datar, terutama ketika kita baru keluar dari pesawat dan buru-buru menuju ke immigration counter. Jadi, kita tinggal jalan cepat sambil mendorong koper ini dan terasa enteng. Koper dengan roda 4 atau 8 ini juga enak banget untuk bermanuver ya. Jadi bisa diputar kanan atau ke kiri. Tapi dia bakal menggelinding kalau kita taruh di permukaan yang miring. Sedangkan koper dengan roda 2 ini nggak bisa kita dorong begitu aja. Jadi kita harus menyeret koper ini. Tapi karena bagian depannya itu kaki koper ya, bukan roda, koper ini nggak bakal menggelinding ketika kita taruh di permukaan yang miring. Perhatikan juga saat beli koper, jangan tergiur dengan harga murah tapi kualitasnya jelek banget, terutama di bagian roda nih ya. Kalau kaki-kaki rodanya atau rodanya itu sendiri terlihat ringkih dan kecil kayak ramping krempeng gitu ya, terutama yang rodanya 8, itu bakal cepet banget patah atau salah satunya lepas. Jadi pastikan kaki-kaki rodanya itu tebal dan plastik atau bahan dari roda tersebut itu kokoh dan kuat ya, karena banyak tuh koper-koper yang dijual online harganya murah banget dan saat datang rodanya ringkih. Ini penting banget ya, karena koper kita bakal diisi muatan yang berat, dan kalau rodanya ringkih, pasti rodanya bakal patah saat kita menyeret koper kita di permukaan yang tidak rata seperti jalanan berbatu misalnya. Ketujuh, cek juga teleskopik handle-nya, seberapa panjang bisa di-expand dan macet-macet nggak ketika kita tarik dan kita dorong masuk ke dalam lagi. Dan yang terakhir, beli koper yang ada lock built-in-nya dengan key combination standar TSA. Bagi yang sudah terlanjur beli koper tanpa key combination, jangan pernah kita pasangi gembok sendiri. Yang ada, gemboknya bakal dijebol, atau resleting koper kita sendiri yang akan dipotong oleh petugas bandara. Kita hanya boleh menggembok koper kita dengan gembok bersertifikat standar TSA. Selain dari itu, pasti dijebol. Karena koper dengan gembok yang bukan standar TSA malah akan dicurigai oleh petugas bandara. Kenapa koper ini sampai digembok? Makanya petugas menjebol koper tersebut untuk memastikan apakah di dalamnya ada barang ilegal atau barang-barang yang berbahaya. Gimana? Jadi tahu kan koper seperti apa yang harus kita beli? Pokoknya jangan tergiur dengan harga murah. Lebih baik mahal dikit, tapi bisa dipakai berkali-kali, bahkan bertahun-tahun. Terima kasih sudah menonton channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya.